Udah gitu ya. Kaget lu ya. Dan yang paling utama adalah gue ngeliatnya itu inilah gambaran potret nyata warga negara Republik Indonesia, khususnya yang ada di situ ya, di daerah Solo itu. Wow, kayak gitu berebut makanan gratis. Koyo ora tau mangan martabak wae. Aku nggak munafik, kalau dikasih gratis ya mau, asal satu budayakan antri. Betul, nggak perlu munafik mau, tapi ya nggak begitu. Tapi lihat kayak begitu jadi miris. Iya, sing do njaluk kurang kesadaran budaya antri. Yang pada minta kurang kesadaran budaya antri. Mungkin juga karena memang nggak pernah makan, memang nggak pernah gitu, memang keadaan ekonominya memang nggak pernah makan yang begitu. Ya kan? Bisa. Sian. Koyo ora tau mangan martabak. Harusnya dikhususkan ke orang yang nggak mampu, karyawan, jembatan Mojo yang belum digaji misalnya. Nah, tuh ada kabar lagi. Jembatan Mojo belum digaji. Memang banyak orang miskin berarti ya. Iyalah. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Sebabnya kenapa begini? Kesian nggak pernah makan enak mungkin ya. Mungkin juga mereka orang-orang yang memang miskin gitu. Nonton kirap atau nyari makan gratis kan gitu. Ya kalau gue ngeliatnya ya memang gitu. Karena memang nggak pernah makan gitu. Kesian. Ya memang. Jadi sebenarnya mereka itu mau nonton kirap atau justru memang mau cari makan gitu. Aduh, kesian gue. Sakne men koyo durung mangan seminggu. Nah itu loh. Kayak seperti nggak pernah makan seminggu. Ya Allah, begini amat. Solo loh nih, Solo loh. Wali kotanya itu, ini wali kotanya anak Pak Jokowi. Yang nikah anak Pak Jokowi. Pak Jokowi pernah jadi wali kota Solo. Begini warganya Pak. Aduh, sian. Ya udah guys ya. Dah gitu aja dari gue, kasihan banget ya. Ya Allah, martabak lo itu guys, martabak. No, lihat diri kita gitu. Ya, itu tadi video yang saya tampilkan untuk buat saudaraku semua. Ya, jumpa lagi dengan kami dari tim Nagapago TV. Mungkin hampir sepekan kita baru mulai lagi karena dengan euforianya Piala Dunia hampir-hampir kami lupa untuk memberi informasi-informasi yang terupdate buat saudaraku semua. Nah, malam hari ini baru kami bisa hadir dan menyapa buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Video tadi adalah salah satu warga keturunan yang sering tampil di media-media medsos, tukang nyinyir. Kalau saya bilang tukang nyinyir semua kebijakan Presiden Jokowi. Yang hari ini dalam video itu juga dia menyindir warga Solo yang tidak makan, yang kurang makan, apalah isinya seperti dalam isi video itu. Artinya begini saudaraku semua, dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang ini kita tahu barisannya di mana. Yang kemudian akhir-akhir mereka getol, semakin ke sini semakin getol untuk serang Pak Presiden Jokowi. Dengan acaranya pernikahan Kaisang, putranya Pak Presiden Jokowi, putra bungsu, banyak sekali kubu-kubu mereka ini, termasuk salah satu dokter yang mengatakan kalau lebih itu bawa kasih souvenirnya itu yaitu emas batangan. Nah, ini luar biasa. Nah, kalau menurut saya itu mereka inilah yang tiap kali selalu, pokoknya di momen yang mana Jokowi disambut, disitulah Jokowi dihujat. Nah, padahal kita ini bicara soal seorang Jokowi itu adalah putra.
putra asli pribumi Indonesia. Nah, putra asli pribumi Indonesia yang bagaimana dia bekerja sampai 2 periode ini, tentunya kita menikmati hasil. Mungkin sebagian orang yang tidak menikmati hasil. Nah, yang tidak menikmati hasil itu siapa? Ya, barisan-barisan yang seperti Aldo, Haikal dalam video sebelumnya yang sangat rasis yang berkaitan dengan pribumi. Nah, mereka-mereka ini kita tahu siapa di belakangnya. Yang tentunya rezim-rezim Orde Baru di belakang mereka itu. Mereka ini yang selama Orde Baru dapat cipratan-cipratan dari Orde Baru, yang kemudian hari ini semua aset seperti Petral itu ini sama Pak Presiden Jokowi diambil alih, dan banyak sekali seperti Freeport, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang BUMN yang diambil alih oleh Jokowi, yang dulu mereka asik duduk tidur dapat duit dari perusahaan-perusahaan yang sekarang yang sudah diambil alih oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, kembali pada video tadi, di mana seorang Aldo ini dia sebenarnya memfitnah orang Solo. Padahal dia tidak pernah tahu bahwa itulah solidaritas orang Solo. Mereka bahagia, larut dalam kebahagiaan seorang putra bungsu dari Presiden Jokowi yang sudah melepas lajangnya dan memilih untuk menikah. Nah, mereka bangga sebagai warga Solo, maka mereka datang, dan ketika Pak Presiden Jokowi menyampaikan para tamu yang hadir tidak perlu harus bawa amplop, itu adalah suatu kebahagiaan seorang Jokowi, bahwa dia buat acara mau sebesar apapun itu adalah wujud bersyukur dia telah sukses menjadi seorang ayah. Sampai hari ini anak bungsunya melangsungkan pernikahan dan sudah mulai membina rumah tangga. Artinya sukses seorang ayah di situ ketika anak-anaknya sudah jadi dan sudah punya rumah tangga. Sementara yang nyinyir ini belum tentu sukses menjadi seorang ayah. Gitu. Kalau menjadi sukses seorang ayah ya seperti contoh seperti Pak Jokowi, itu sukses. Yang kemudian kalau kita mau bicara dengan situasi hari ini, di mana kelompok-kelompok ini mendukung salah satu calon yang belum tentu bisa jadi presiden, gitu. Karena mereka ini tiap kali mengklaim ini itu segala macam, tapi mereka tidak pernah pikir yang seharusnya kalau mereka mau adu ide, gagasan atau mau seperti apa, itu silakan dengan yang bakal calon, bukan dengan Pak Presiden Jokowi. Karena Pak Presiden Jokowi itu masa kepresidenannya secara konstitusi sudah selesai. Jadi tidak akan berkuasa lama. Nah, yang kemudian saya mau pesan buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, hati-hati untuk memilih pemimpin pada 2024 yang akan datang. Ingat, mungkin kita tidak melihat penjajahan dari yang akan secara nyata, penjajahan yang istilahnya memaksa orang atau apalah untuk merebut kemerdekaan ini. Tapi yang paling berbahaya itu adalah penjajahan secara ideologi. Nah, penjajahan secara ideologi ini yang membuat kita Indonesia ini akan hancur. Untuk itu saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, hati-hati untuk memilih pemimpin. Jangan sampai memilih pemimpin salah yang kemudian dia mengikuti kelompok-kelompok orang seperti ini yang tujuannya cuma satu, untuk merubah ideologi bangsa Indonesia ini.
Maka hati-hati, karena penjajahan secara ideologi itu tidak kelihatan, tetapi dia melakukan doktrinisasi di semua anak bangsa. Maka kita akan membenci yang namanya ideologi yang sudah diwarisi oleh para pahlawan, para pendiri bangsa ini. Untuk itu, saudaraku semua, dari Sabang sampai Merauke, tetap dukung channel kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Pada akhir kata saya mengucapkan salam persaudaraan anak pribumi dari Sabang sampai Merauke.